personal feeling kan, maksudnya kayak mungkin ada juga orang yang merasa nggak terima dia dipanggil Jawa gitu. Tapi ada juga ya kayak aku fine-fine aja, memang dipanggil Jawa aku fine-fine aja. Dan karena memang aku terima bahwa aku orang Jawa. Yes, welcome back again on Meetup Edition. Jadi hari ini gue udah barengan sama narasumber gue. Hari ini kita akan ngobrolin beberapa isu sosial di Meetup Edition kali ini. Terima kasih untuk narasumber gue karena sudah meluangkan waktu. So please welcome teman-teman, Hendita Khairina. Hai. Hendita. Halo, baik, apa kabar? Oke, Hen. Nih kan kita tahu kita lagi COVID-19 nih, ya kan? Tapi sekarang udah PSBB. Nah, terus ada isu kemarin nih waktu pas PSBB itu Black Lives Matter, ya kan? Nah, ini relate banget sebenarnya sama background lo, ya kan? Yang gue tahu lo kan adalah putri batik dan lo berasal dari Malang, ya kan? Nah, ini nih relate banget nih sama Black Lives Matter yang dimana human racism. Karena gue black gitu maksudnya. Karena bukan. Karena lo kan dari luar kota Jakarta, terus habis itu pendatang nih, merantau ke sini. Ya kan? Nah, Hen, menurut lo tanggapan lo tentang Black Lives Matter kemarin? Tanggapan gue epic sih. Epic ya? Iya, maksudnya dalam arti karena kita tuh udah generasi manusia yang keberapa, berpuluh-puluh tahun berkembang. Dimana isu ini tuh masih ada dari dulu dan sampai sekarang pun ternyata masih ada dan masih bisa kencang kemarin. Iya, bener. Dan itu lagi dan lagi memisahkan antara orang hitam dan orang yang berkulit putih. Benar. Maksudnya kayak, namun masih ada aja gitu. Iya, bener. Nah, kalau menurut lo nih, lo kan sebagai pendatang, ya kan? Ada nggak tantangannya waktu pas datang ke kota Jakarta yang dimana anak-anaknya nih kalau ngomong which is ya kan gitu-gitu kan? Apalagi anak Jaksel ya? Iya, apalagi anak Jaksel nih, ya kan? Which is Fahmi. Waduh, enggak. Ya kan, yang kalau ngomong tuh kayak gitu tuh. Lo sempat ada tantangannya nggak sih dalam hal itu? Beradaptasi? Tantangan sih overall, kalau untuk rasisme sendiri enggak sih, karena alhamdulillahnya juga aku dikelilingin dengan orang-orang yang open minded, dan nggak masalah gitu dengan medoknya aku, dengan kadang aku ngomong tiba-tiba bahasa Jawa. Justru malah yang lucu orang sekeliling aku yang jadinya ikutan ngomongnya medok. Serius? Atau ngomongnya bahasa Jawa. Kayak kamu kemarin juga ngomong bahasa Jawa. Bener. Dan itu oke aja. Nggak ada masalah yang berarti sih kalau tentang kemedokanku gitu. Nah, Hen, ada tantangannya nggak sih kalau misalkan lo kan sebagai pendatang nih, ya kan, kota Jakarta. Biasanya kan anak-anak Jakarta kan kalau misalkan temenan tuh ada yang milih-milih ya, gitu. Tiba-tiba tahu lo ngomongnya pakai bahasa Jawa, medok. Nah, itu gimana? Alhamdulillahnya aku dipertemukan dengan orang-orang Jakarta yang tidak seperti itu gitu. Jadi even orang-orang Jakarta yang di sekeliling aku ya kayak Fahmi sendiri welcome, mau berteman gitu loh, nggak yang terus kemudian di belakang dia orang Jawa, nggak banget sih kan. Pernah lihat nggak sih kalau nggak salah ada sempet happening di Twitter, ada yang nge-tweet pokoknya intinya kayak nggak mau temenan sama orang yang ngomongnya medok. Iya, tahu gue. Nah itu. Nah, alhamdulillahnya kayak aku tidak bertemu tipikal orang-orang yang seperti itu sih selama di Jakarta gitu. Jadi so far so good. Meskipun juga ya pernah sih dibahas kayak even teman kuliah kita kan juga ada yang manggil aku Jawa gitu. Tapi kalau nyanyi bahasa Inggris kok nggak medok gitu. Iya, medoknya hilang. Tapi kalau manggil Jawa gitu kan. Dan aku tidak merasa itu adalah sebuah hinaan atau ejekan atau sindiran karena ya memang saya orang Jawa gitu. Memang aku orang Jawa. Kalau misalkan kita ngomongin tentang nama panggilan yang rasisme gitu ya, kan biasanya sebenarnya standar gitu loh. Kalau misalnya di tongkrongan ada yang namanya Jawa, ya kan, black gitu kan. Terus habis itu kayak ada yang hitam atau apalah gitu bahasanya, itu sebenarnya standar. Cuman kita harus kenal dulu, ya kan. Nggak yang tiba-tiba kayak belum apa-apa langsung dijudge gitu. Dan itu menurutku juga itu personal feeling kan, maksudnya kayak mungkin ada juga orang yang merasa nggak terima dia dipanggil Jawa gitu. Tapi ada juga ya kayak aku fine-fine aja, memang dipanggil Jawa aku fine-fine aja. Dan
karena memang aku terima bahwa aku orang Jawa. Even juga ada suaminya temen aku, dia panggilannya memang Black karena memang dia kulitnya hitam, karena suka naik gunung, suka pecinta alam. Dia panggilannya Black dan memang ya dia fine aja dengan itu karena ya nggak ada masalah gitu loh. Kita tidak mengambil itu secara personal karena kita tahu orang-orang yang ngomong dan manggil kita seperti itu tidak ada niatan untuk menghina atau mengejek kayak gitu. Emang biar lebih deket aja. Ya emang lebih ya kayak panggilan temen deket. Tapi pernah nggak kayak lo ada kejadian nggak enak gitu? Bener-bener yang bukan untuk asik, bukan untuk temenan, tiba-tiba ya lo dirasisin aja gitu. Ih Jawa gitu, pernah nggak? Kalau sebenarnya nggak secara nggak secara langsung ya, nggak secara langsung ngomong di depan muka gitu enggak. Tapi mungkin sebenarnya aku mungkin juga ada sih mungkin ya orang-orang yang kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya aku tidak pernah bertemu di depan muka gitu. Cuma ada cerita lucu nih Mi. Apa tuh? Jadi apa tuh? Jadi aku pernah nih deket sama cowok Jakarta. Cowok which is gitu ya. Sebenarnya emang Jakarta agak pinggir-pinggir juga sih. Oh, agak pinggir-pinggir juga ya? Tangerang ya? Tangerang kalau nggak salah, pokoknya Jakarta lah itu. Oke. Terus? Nah terus, tapi kita deketnya yang on off gitu loh. Nggak yang intens banget juga nggak, tapi on off gitu. Nah, udah gitu, gue lupa lagi. On off gitu kan? Iya on off gitu kan. Nah terus habis itu, emang kadang kayak tarik ulur gitu loh. Kita pengen ngajakin ketemu, tiba-tiba hilang gitu ya. Ya biasa lah, kayak PDKT biasa. Standar lah, standar. Cuma emang gue tidak merasa dia ada intensitas serius ke gue. Terus tanpa disengaja nih temennya itu temennya dia di kantor ada yang kenal sama ada mutual friend. Terus kenal kan, terus ngajakin nih si cowok tadi, lu nggak main nih ke kos-kosannya terus maksudnya kode-kode gitu loh, karena tahu kita saling kenal dan tahu kalau kita itu maksudnya kayak sempet deket, sempet cecetan lah kayak gitu. Terus habis itu surprisingly dia jawabnya nggak mau dianya medok gitu. Serius? Sebenarnya menurutku itu lucu aja sih. Menurutku tuh lucu aja. Dan aku juga kayak nggak mengambil itu secara personal gitu. Tapi maksudnya kayak ya kalaupun gue terlalu medok buat lu, ya it's okay. Tapi bisa kali ngomongnya nggak kayak gitu. Bisa kok dia ngomong kayak misalkan nggak ternyata bukan tipeku. Gitu. Nggak masalah kok. Dan ya buat aku kayak cukup tahu aja gitu. Yang untungnya juga aku nggak yang gimana banget ke masnya ini. Ke masnya ya. Jadi ya kayak cukup tahu aja. Cuma kok bisa ya mikirnya tuh ke situ gitu loh. Situ oke. Lucu, tapi itu lucu aja sih. Tapi ya udah. Tapi udah lah ya. Nah, nih Hen, kalau waktu pas lo digituin gitu ya, lo bener-bener ada orang yang straight forward ngomong ke lo kayak gitu kan, sakit hati nggak? Ngaruh nggak ke health mental lo? Mungkin kalau sampai ngaruh ke mental health enggak sih. Cuma kayak ya terus kenapa kalau aku medok gitu? Kayak maksudnya kayak gue jadi kayak cukup tahu aja, berarti segitu doang cara lu nilai orang gitu. Tapi nggak yang sampai ngaruh ke mental health atau aku sakit hati gitu, enggak sih. Paling cuma kita ketawain doang kayak berarti cukup segitu aja cara kamu menilai orang gitu. Terus emang gue medok terus kenapa kayak I'm a proud Javanese gitu. Proud Javanese. Bedanya apa sih pergaulan di Malang dan pergaulan di Jakarta? Selain dari tata bahasa ya, bedanya apa? Kebetulan ini akhir-akhir ini sih kalau aku lihat hampir sama ya, karena kan beberapa kali aku pulang nih kemarin ke Malang. Dan yang aku temukan adalah ternyata banyak banget anak-anak SMA di Jakarta yang kemudian cari kuliah di Malang gitu. Jadi justru kadang di Malang ketika aku kayak pergi nongkrong atau cari makan nih di luar ketemu sama teman-teman lama, kan aku denger kalau gue nih. Malah anak Jakarta. Oke. Cuma mungkin sebenarnya nggak ada perbedaan terlalu berarti ya, gimana kalau menurut gue kayak
anak Jakarta kumpul sama anak Jakarta, anak Malang kumpul anak Malang, itu kan hal yang normal ya. Kebetulan juga sekarang kan Malang juga mulai tumbuh nih, jadi mulai banyak kafe, kayak gitu, mulai banyak tempat-tempat nongkrong. Jadi pergaulannya sebenarnya berkembang juga, sama apalagi ada banyak anak Jakarta kan. Iya, bener. Yang mungkin sebenarnya kalau menurut aku zaman aku dulu kecil kayaknya mainnya nggak gitu-gitu banget gitu. Kayak gitu-gitu banget tuh ada tempat-tempat jeduk-jeduk gitu. Jeduk-jeduk ya. Mungkin volumenya kekencengan. Bener. Selebihnya kayak enggak sih, sama aja sih. Karena aku juga tidak pernah mendalami pergaulan anak Jakarta kayak gimana. Gitu. Cuma ya kalau yang aku lihat sih di Jakarta tuh kayak ya ada, aku juga nggak tahu sih, mungkin di Malang juga ada anak-anak yang seperti ini ya. Tapi kalau di Jakarta kayak lebih berani gitu loh. Iya, bener. Caranya kayak lebih berani. Gitu. Nah ini relate nih sama ngomongin tentang attitude gitu ya. Attitude-nya kan pasti beda ya. Maksudnya kayak di setiap daerah di Indonesia gitu kan. Makanya terbentuklah kayak isu sosial rasisme gitu, tentang attitude, tentang tata cara bahasa kayak gitu kan. Nah, yang ngomongin tentang attitude nih ya kan. Kita ngomongin attitude anak Jakarta sama anak Malang ya kan. Apa bedanya attitude anak Jakarta sama anak Malang? Mungkin dalam hal relationship deh. Kalau ini yang sepengetahuan aku ya, sepengetahuan aku tuh karena emang di Jakarta kan ibaratnya lebih beragam kan, lebih beragam lingkungannya, lebih beragam pergaulannya. Jadi mungkin pikirannya pun juga lebih lebih terbuka gitu. Nah, sedangkan kalau di Malang kan masih daerah ya, ada orang-orang dan orang-orang tuanya juga mungkin di sini lebih terbuka kan. Kalau di Malang orang tuanya masih yang kedaerahan, masih yang kalau pakai baju kamu harus yang tertutup gitu misalkan kan. Kalau di sini kan lebih lebih santai aja, lebih terbuka gitu kan. Terus habis itu juga kayak dari cara relationship-nya ya pernah nih nemuin di kampus kita. Ada nih, kelihatannya sih baru masuk kuliah gitu maba di lingkungan kampus, tapi kok berani berdua-duaannya itu sampai yang over gitu. Ngapain? Ada apa itu? Gitu. Dan itu bukan tempat yang gelap gitu loh, karena itu di depannya kayak supermarket, mini supermarket gitu ya. Jadi kan itu bukan tempat yang sudut kegelapan gitu, bukan juga. Jadi di lingkungan kampus, tapi kok berani banget gitu. Nah, mungkin hal-hal kayak gitu yang selama aku jadi ABG kemarin di Malang belum pernah tuh aku ketemu yang kayak gitu. Masih ada sopan santunnya. Mungkin mereka cari tempat yang lebih gelap lah. Lu kan duplik KTP ya. Gitu cari tempat lain lah. Dari cara pakai baju juga beda sih. Terus habis itu dari cara bahasa juga kan, dalam arti kalau di sini ya emang itu tadi lebih terbuka, lebih kayak dan kalau orang Jakarta tuh kalau nggak salah lebih nggak hard feeling nggak sih? Lebih santai aja. Lebih santai. Kalau orang daerah tuh mungkin masih lebih berasa gitu. Lebih touching gitu ya. Oke. Nah, lo pernah nggak ngerasa kayak, aduh gue baper nih gitu, anak Jakarta tuh kok gini sih bercandaannya? Sejauh ini sih nggak pernah. Alhamdulillahnya nggak. Alhamdulillahnya aku ketemu sama itu tadi temen-temen yang lingkungan dan temen-temen Jakarta yang support, yang bercandanya ya masih bisa aku terima. Even ya aku tahu itu bercandanya anak Jakarta banget, tapi masih oke lah. Contohnya ngegibah. Iya nggak sih? Mohon maaf, itu kayaknya bukan orang Jakarta aja. Itu semua kota ya? Tidak boleh dibiasakan. Tidak boleh, ngegibah itu tidak baik sebenarnya. Tidak baik. Ya tapi kalau udah keceplosan ya udah. Mau gimana ya nggak sih? Itu Fahmi loh yang ngomong ya. Aduh. Ngegibahin siapa, Mi? Nggak tahu, kayak tadi si off air kita. Mungkin teman-teman LSPR kelas kita pasti tahu. Ya Putri tahu, yang Manda tahu, Penny tahu lah, ya kan. Karena kita sendiri yang gibahin kita sendiri. Iya, kita ngegibahin kita aja. Nah, terus Hen, nih lo kan sebagai pekerja nih, ya kan, datang ke kota Jakarta sebagai pekerja, gitu, dengan budaya yang berbeda. Pernah nggak di lingkungan kantor lo dirasisin juga? Ih Jawa gitu, males temenan sama orang Jawa gitu, pernah? Sebenarnya menurutku sendiri itu bukan rasis sih, karena aku tahu intentionnya bukan untuk menyakiti gitu loh. Karena itu datang dari bos aku sendiri. Bilang apa bosnya? Jadi sering nih berkali-kali deh pokoknya bos aku tuh sering kayak pas dengerin aku ngomong, terus dia tuh sering kayak
Hendita ini Jawa banget ya. Logatnya tuh Jawa banget, lo nggak bisa hilang gitu. Yang kebetulan memang beliau juga orang Solo, tapi udah lama di Bandung gitu. Terus. Dan mungkin itu adalah cara aku ngomong ke medokanku itu mungkin adalah hal-hal yang unik di telinga mereka, yang nggak biasa mereka dengar. Jadi mereka notice dan mereka sampaikan kayak gitu. Jadi ya, dan itu di depan forum gitu loh. Hendita ini Jawa banget nih, logatnya Jawa banget. Dan apa namanya ya, ketika itu ya memang saya jawab gitu. Jadi nggak no offense. You proud of it? Iya, proud Javanese guys.